Untuk teman-teman yang galbay ataupun yang belum galbay, ini informasi yang sangat penting untuk saya sampaikan. Atau seluruh rakyat Indonesia yang masih menggunakan produk fintech pinjaman online. Perizinan akses aplikasi pinjol ini harus benar-benar diketahui dan dipahami. Jangan kaget nanti ketika DC Pinjol mengetahui aktivitas terbaru dari HP teman-teman seperti penambahan foto, video, galeri, daftar kontak, dan riwayat panggilan. Informasi ini tidak akan teman-teman temukan di channel YouTube manapun. Silakan tonton hingga selesai sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Ergi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Hidupkan loncengnya agar pertama kali tahu di saat saya update video terbaru. Oke, di sini saya sudah berada di tampilan perizinan salah satu aplikasi pinjaman online yang legal. Di sini saya sudah mengizinkan akses kontak. Keterangan diakses dalam 24 jam terakhir. Ini maksudnya apa? Nanti saya akan bahas, ya. Sebelum itu memang ya saya menjelaskan ini karena ada kasus beberapa dari teman kita itu. Panggilan keluar dan masuknya itu bisa dihubungi DC Pinjol. Kontaknya juga bisa dihubungi DC Pinjol. Padahal daftar kontak itu baru ditambahin hari ini, misalnya gitu ya, contohnya. Padahal panggilan keluar dan masuk itu baru ada hari ini. Padahal sebelum dia menginstal aplikasi pinjol, itu nggak ada. Riwayat panggilan tersebut nggak ada. Karena itu baru. Sama juga daftar kontak baru. Ya. Jadi inilah kesalahan ya karena telah mengizinkan semua akses. Ya, jadi di saat kita menginstal aplikasi pinjol manapun, kita sudah terlanjur mengizinkan akses dari semua kontak, foto dan video, kalender, kamera, lokasi, mikrofon, musik dan audio, notifikasi perangkat di sekitar. Itu berarti sudah diduplikasi sistem pinjol. Dalam artian sudah disalin ke sistemnya. Adapun upaya kita untuk menghapus data di sini itu nggak berlaku. Itu untuk senjata DC Pinjol untuk melakukan aksi penagihan ketika teman-teman gagal bayar. Jadi di sini yang saya sarani ya, segera off-kan semua aplikasi yang ada di sini. Ya. Biar tidak terbaca aktivitasnya hari ini. Contoh misalnya di sini saya mengizinkan akses kontak. Tentu apapun aktivitas saya hari ini itu terus tersambung ke sistem pinjol. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya maksud, ya. Jadi terus tersalin. Terus di sini saya izinkan lagi. Foto. Saya ada foto hari ini, ya. Mungkin saya aktivitasnya hari ini jalan-jalan, terus saya ada foto, ya. Itu ada di sistem pinjol juga. Jadi apapun yang terupdate di hari ini itu diambil terus, ya. Lebih banyak data yang diambil sistem pinjol selagi kita mengizinkan ini. Terus kita lihat lagi dari contoh aplikasi Aku Laku ya, yang tadi Shopee. Saya akan jelaskan juga beberapa aplikasi yang lain yang tidak ada keterangan izin kontaknya. Ya, di sini ada panggilan. Berarti riwayat panggilan hari ini, riwayat panggilan masuk dan keluar itu terbaca di sistem pinjol selagi kita izinkan, ya. Nah, jadi sarannya di sini jangan diizinkan semua. Ya, bahkan lebih bagus dihapus dulu aplikasinya buat teman-teman yang masih belum bisa bayar, gagal bayar, dihapus dulu aplikasinya. Ya, jika tidak mau dihapus aplikasi, ini di-off-kan saja dulu. Biar aktivitas yang terbaru itu tidak terbaca, tidak terambil lagi oleh di sistem pinjol. Cukuplah data-data yang lama yang ada di sistem pinjol. Begitu maksudnya. Ya, makanya nggak heran nanti tiba-tiba ya di panggilan keluar ini ketika diizinkan hari ini ada nomor baru, teman, keluarga, kerabat atau rekan kerja tiba-tiba dihubungi DC Pinjol. Ini kesalahannya di sini karena kita izinkan apapun aktivitas kita terbaca. Saya rasa mengerti ya apa maksud saya. Coba kita lihat di aplikasi yang lainnya, di Dana Rupiah ya, perizinan aksesnya. Di sini ada 3, kamera, lokasi, notifikasi. Mungkin teman-teman pasti nanya, lalu bagaimana Bang aplikasi yang tidak ada izin akses kontaknya? Ini ya, cuma 3, cuma saya pernah ada temuan ya, yang saya screenshot, ini ada kontaknya.
Jadi sistem pinjol itu diam-diam dia menambah data kontak, ya, tanpa teman-teman sadari, ya, ada penambahan kontak, terus membuka aplikasi, mungkin mau ngecek aplikasinya, ya, tiba-tiba itu terizinkan otomatis. Dari sinilah mereka bisa mengambil data kontak perusahaan pinjol tersebut, ya. Jadi nggak heran pinjol legal juga bisa menghubungi kontak. Maka dari itu saya sarani dihapus aplikasinya untuk sementara. Itu lebih baik. Oke, kita cek lagi ke Akulaku tadi ya. Oke, jadi ini harus di off-kan saja dulu. Ya, kalau saya lebih baik saya hapus. Ini sudah melanggar aturan, ya. Sudah tidak sesuai regulasi yang ditetapkan OJK. Bahwa pinjaman online legal itu cuma boleh menghubungi kontak darurat atau nomor tempat kita bekerja. Itu pun tidak dibenarkan, tidak dibolehi secara berulang atau berbentuk teror. Ya, 1 kali, 2 kali itu masih dimaklumi karena itu memang masih dibenarkan. Ya, nanya soal kita ke kontak darurat, nanya di tempat kerja, tapi bukan bentuk teror sampai seharinya ada 5 kali. Ya, itu sudah menyalahi aturan yang seperti itu. Jadi saat ini memang ya rata-rata pinjol legal sudah melanggar aturan, ya, tidak sesuai SOP, ya. Ya, karena memang DC-DC pinjol itu memang dia selalu melakukan penekanan, ya. Mereka juga ada penekanan dari perusahaan pinjolnya, ya. Mereka harus capai target, ya. Kalau tidak mereka tidak akan dapat persen, dapat komisi, insentif gitu, ya. Jadi ya mereka selalu mencari cara-cara penekanan kepada debitur agar debitur bayar. Jadi teman-teman sebagai debitur, ya, jangan takut masalah itu. Ya, apapun ya bentuk ancaman itu jangan digubris. Itu hanya sebatas itu pinjol legal. Ya, tidak menyebar seperti ke media sosial itu kan ada. Saya akan sebar data ke media sosial, itu nggak ada, itu cuma sebatas ya seperti itu saja. Yang jelas mereka saat ini ya pelanggaran yang sering dilakukan itu menghubungi data kontak, namun penyebaran data itu belum ada di media sosial, di Instagram itu belum ada. Cuma ada yang melanggar aturan di pinjol legal ini seperti mendm ke IG kita, ya, teman-teman yang gagal bayar, atau ke akun YouTube juga pernah dari teman kita itu ada, seperti pinjol bantu saku, pinjol uatas itu pernah, ya, yang sering melanggar aturan. Cuma risiko yang seperti yang ilegal sejauh ini itu belum ada dari pinjol legal, ya. Semoga tidak terjadi, ya kan. Jadi sejauh ini hanya banyak dari pinjol-pinjol legal ini DC-nya menghubungi ke daftar kontak atau yang kita sebut menghubungi di luar kondar, ya. Oke, jadi solusi saya hapus aplikasinya untuk sementara. Jika ada uang silakan install kembali, ya. Jadi ini untuk pembahasan pinjol legal. Kedepannya saya akan bahas lagi sistem pinjol ilegal, ya. Sistemnya udah beda. Bukan berarti pinjol ilegal itu izinnya tidak ada kontak, bukan berarti mereka tidak bisa mengambil data kontak, ya. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke, itu saja solusi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.